pemirsa Ajak TV, kembali lagi bersama saya Lilis Karina dalam talk show bersama KPU Provinsi Jambi. Ya pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Muhammad Sanusi, SAG MH, dalam bidang divisi teknis dan penyelenggaraan ya Pak. Ya Pak, sehubung dengan pelaksanaan pilkada nih pada tahun 2020 nanti, kami ingin bertanya sedikit mengenai teknis-teknis apa saja nih Pak dari KPU dalam menghadapi pilkada. Mungkin dari prosesnya bagaimana gitu, bisa dijelaskan tolong Pak? Terkait dengan pelaksanaan pemilihan 2020, tepatnya Rabu 23 September 2020 nanti, KPU Provinsi Jambi dan 5 KPU Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jambi sudah bersiap memang, dan insya Allah sangat siap dalam rangka untuk melaksanakan tahapan demi tahapan. Nah, tahapan yang sedang berjalan sekarang salah satunya adalah tahapan pencalonan, persiapan pencalonan. Nah, tahapan pencalonan ini kan dibagi dua. Satu, pencalonan melalui perseorangan, yang kedua melalui partai politik. Nah, untuk yang perseorangan ini sudah berjalan sejak beberapa waktu yang lalu. KPU Provinsi dan KPU 5 Kabupaten Kota itu sudah menetapkan jumlah minimal dukungan dan sebaran untuk masing-masing daerah. Contoh untuk KPU Provinsi Jambi, bagi calon perseorangan yang mau ikut kontestasi pada pemilihan 2020 ini, minimal dukungan yang harus dipenuhi itu adalah 210.431 dukungan. Itu minimal. Minimal 200. Iya, iya. Jadi yang tersebar di 50% plus 1 kabupaten kota. Artinya tersebar minimal di 6 kabupaten kota dukungan ini tadi gitu ya kan. Memang kita berharap ruang-ruang perseorangan ini kan awalnya dibuka memang untuk memberikan pilihan-pilihan politik oleh masyarakat sebagai kendaraan politik. Iya. Begitupun yang di 5 kabupaten kota sudah menetapkan. 26 Oktober 2019 kemarin kita sudah tetapkan itu. Kalau untuk persyaratan dari tadi kan ada dua jalur kan, dari perseorangan sama partai politik itu kira-kira kalau dari persyaratannya ada yang membedakan atau gimana Pak? Tidak, ini hanya sekedar perahu untuk ikut bertarung di 23 September 2020 nanti gitu ya kan. Nah, ketika tidak mendapatkan partai, maka alternatif yang diberikan oleh regulasi dan undang-undang itu adalah dukungan masyarakat. Ya. Nah, tetapi memang ini harus mereka sudah harus bekerja seharusnya dari beberapa waktu yang lalu. Nah, posisi sekarang KPU sudah mengumumkan penyerahan, waktu penyerahan mulai dari tanggal 3 Desember kemarin sampai dengan tanggal 14 Desember, KPU sudah mengumumkan penyerahan dukungan itu kapan ke KPU Provinsi dan 5 KPU Kabupaten Kota. Nah, waktunya itu 16 sampai dengan 20 Februari 2020. Itu adalah waktu penyerahan. Nah, ketika sudah dapat dukungan sebanyak minimal 210.431 dukungan tadi, lah maka kami menunggu di sini. Nah, begitupun yang kabupaten itu 19 sampai dengan 26 Februari. Jadi memang ada rentang waktu yang berbeda antara penerimaan di KPU Provinsi dengan penerimaan di 5 kabupaten kota ini. Ini dalam rangka supaya KPU Provinsi juga bisa mengontrol kerja-kerja teman-teman di 5 kabupaten kota. Karena pada prinsipnya kita tidak kepengen ada problem, ada persoalan yang akan mengganggu tahapan proses penyerahan ini kalau 5 kabupaten kota ini tidak kita kontrol, tidak kita lakukan monitoring. Kira-kira gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau pada sisi syarat tidak ada, tetapi kalau perahu ya ini tadi alternatif yang diberikan gitu. Kalau dari proses pencalonannya ini gimana nih Pak? Ya, yang jelas KPU Provinsi dan 5 kabupaten kota, Tanjung Timur, Tanjung Barat, Batanghari, Bungo dan Kota Sungai Penuh itu sudah bersiap diri dan membuka helpdesk. Jadi kita berharap memang tim atau bakal pasangan calon perseorangan ini dia harus sering berkunjung ke KPU dalam rangka untuk berkonsultasi, dalam rangka untuk mendapatkan informasi sehingga pada proses penyerahan itu tidak ada problem. Karena pada prinsipnya kita juga tidak kepengen pada saat orang datang
mau menyerahkan, kemudian kita usir. Betul. Kasarnya begitu ya kan. Kemudian disuruh pulang dulu karena kurang lah, karena tidak lengkap lah gitu ya kan. Itu yang menjadi penting gitu kan. Jadi mereka harus mengisi yang namanya formulir model B1 KWK. Itu adalah formulir yang disediakan oleh KPU. Di situ berisi identitas lengkap, kemudian ada kolom, karena mereka juga di samping meminta dukungan perorangan, dia juga harus mendapatkan kopian EKTP. Oh gitu. Kopian EKTP yang kemudian nanti akan ditempel. Nah, yang membedakan dengan proses yang pilkada yang kemarin adalah kalau dulu bisa kumulatif. Satu lembar itu dukungan bisa 20 orang. Tetapi kalau sekarang tidak bisa, harus satu lembar. Nah, kita sudah berhitung ini, Mbak. Iya. Kita sudah berhitung. Lah kalau 210.000 lembar itu kita hitung berapa rim ini, lah ternyata itu kurang lebih 400 rim yang harus mereka bawa ke kita. Iya, lah kira-kira begitu ya kan. Jadi ini bukan menakutkan, tidak, tetapi ini sebagai gambaran. Dan ini akan memudahkan lembar demi lembar ini kita hitung, kita proses, kita verifikasi. Cukup tidak? Kan kita harus menghitung dulu ini. Ketika orang datang dengan pengakuannya, dokumennya itu ada 210.431 dukungan, kemudian kita hitung lembar per lembar. Sudah benar tidak hitungan ini? Kemudian sebarannya sudah di 6 kabupaten kota atau tidak? Nah, itu proses awal gitu ya kan. Nah, ketika mereka sudah selesai di Mei 26 Mei sampai 28 Mei, ini adalah proses rekap di kabupaten kota dan rekap di provinsi. Kalau di kabupaten kota 26 Mei itu kita sudah mengetahui apakah yang bakal calon perseorangan ini dia bisa mendaftarkan di tanggal 16 Juni sampai 18 Juni nanti atau tidak. Kalau di provinsi itu tanggal 27 Mei sampai dengan tanggal 28 Mei akan ketahuan apakah bakal calon perseorangan ini bisa ikut berkontestasi, mendaftarkan diri bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik di tanggal 16 Juni sampai dengan 18 Juni tersebut atau tidak. Lah gitu. Nah, kalau yang dari partai politik tentu memang ini sekarang sedang berproses di internal partai. Kan partai sudah rame-rame nih buka, sudah beberapa waktu yang lalu sudah ramai buka pendaftaran segala macam, diverifikasi, diproses gitu ya kan. Yang pada saatnya nanti kita tunggu di 16 Juni sampai dengan 18 Juni 3 hari itu. Nah, untuk menentukan apakah bakal calon perseorangan ini nanti ada atau tidak, sebenarnya nanti pada tanggal 20 Februari kami akan melihat pukul 24.00 baru ketahuan ada atau tidak. Kalau sekarang kita belum berani nih. Wah, ini untuk Pilkada Provinsi Jambi umpamanya kita klaim bahwa ini tidak ada, kita tidak berani. Dan belum bisa mengatakan itu. Nah, nanti di 20 Februari pukul 24.00 lewat 1 menit, baru kita tahu. Oh, ternyata untuk Pilkada Gubernur kita ada calon perseorangan kemungkinan atau tidak. Kira-kira gitu. Nah, kalau dalam bentuk dokumen penyerahannya gitu apa aja itu, Kak? Satu dokumen yang menjadi penting tadi formulir model B1 KWK. Itu paling penting ya. Itu penting. Yang kedua, kopian EKTP. Atau surat keterangan dari Dinas Dukcapil. Dua ini yang menjadi sangat penting. Nah, nanti baru isinya ya kan. Kita cek tanda tangannya sama tidak yang di EKTP dengan yang di formulir. Dua itu saja yang menjadi penting. Jadi nggak ribet-ribet lagi ya? Nggak ribet-ribet sih sebenarnya. Lah, tetapi karena kita ini kan sudah zamannya IT sekarang, maka KPU juga memanfaatkan IT menjadi salah satu alat yang akan membantu memproses terkait dengan jumlah dukungan. Kemudian apakah dukungan yang ada di hard copy-nya itu sama dengan di soft copy. Nah, itu yang namanya kita punya silon. Silon itu adalah alat bantu KPU dalam rangka agar memudahkan semua proses. Bukan KPU saja yang mudah, teman-teman Bawaslu juga mudah mengecek, kemudian teman-teman dari tim bakal pasangan calon perseorangan juga mudah mengecek nanti. Lah, jangan-jangan namanya itu beda, namanya di hard copy yang di formulir tadi si A, kemudian ternyata namanya yang di silon, yang di IT kita ternyata bukan si A. Lah, ini akan gugur dengan sendirinya. Nah, kalau kita menghitung 210.000 itu lumayan panjang, lumayan lama. Maka inilah silon lah yang akan membantu. Jadi silon ini juga menjadi wajib. Lah, makanya kita buka helpdesk sekali lagi. Supaya mereka ngerti juga dengan silon ini seperti apa. Kita akan kasih nanti username dan password kepada tim bakal calon perseorangan supaya juga mereka bisa menginput ke sistem kita.
Ya Pak Sanusi, Ya. jadi harapan kedepannya ini mengenai calon kepala daerahnya apa nih dari Ya. Pak Sanusi sendiri? Pertama, kita sudah melakukan sosialisasi kan, secara tatap muka, ya kan, mengundang semua stakeholder yang ada di Provinsi Jambi. Dan kedua, teman-teman di 5 kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Karena ini tahapannya ini berbarengan, kecuali tahapannya pilkada gubernur duluan, kemudian bupati wali kota baru nyusul, ya kan? Karena tahapannya sama, maka memang kita harus bergerak bersama-sama. Serentak ini. Terlepas dari ini sudah masif atau belum, KPU sudah melakukan itu. Karena memang ini sudah di akhir tahun, gitu ya kan. Yang kedua, KPU berharap bagi masyarakat yang berminat untuk mencalonkan diri, ya, supaya mendapatkan informasi yang lebih betul, yang benar, yang detail, yang real, maka ya silakan datang ke KPU. Langsung aja Kita datang ke membuka KPU, ya? ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkoordinasi, bertanya, berkonsultasi, apapun itu, gitu ya kan, supaya jangan sampai nanti pada saatnya mereka salah memahami regulasi. Ini kan persoalan pemahaman terkait dengan regulasi, baik itu yang bakal calon dari perseorangan, tim dari perseorangan, maupun yang dari partai politik, ya kan, atau gabungan partai politik, ya kan, ya silakan. Karena di 2 minggu terakhir saja ada 2 putusan MK yang sangat berpengaruh terkait dengan proses pencalonan. Satu, gugatan oleh teman-teman dari Perludem terkait dengan satu syarat calon yang awalnya bakal calon itu mantan narapidana yang belum keluar dari penjara itu 5 tahun, umpamanya dia sekarang masuk penjara nih, ya kan, sudah keluar, tetapi belum sampai 5 tahun, baru setahun dia keluar, awalnya boleh untuk mencalonkan diri, tetapi dengan putusan yang terakhir ini minimal harus keluar dari penjara itu dari LP itu 5 tahun, baru bisa nyalon. Itu yang pertama. Yang kedua, satu gugatan terkait dengan syarat calon yang ada di pasal 7 ayat 2 huruf I di Undang-Undang 10, itu adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Ada ini menarik ini sebenarnya, ya kan. Kalau kita kilas balik ke belakang, salah satu bupati di Ogan Ilir pernah kasus tertangkap narkoba dan ingkrah. Waktu itu diberhentikan. Nah, ini mereka menggugat nih ke MK. 1 tahun yang lalu mereka menggugat agar pasal itu terkait dengan satu syarat itu dihapuskan. Nah, terakhir kemarin beberapa hari yang lalu itu sudah diputuskan oleh MK, informasinya ini gugatannya ditolak oleh MK. Lah, ini kan tentu kita berharap masyarakat juga mengetahui hal seperti ini, apalagi teman-teman partai politik, ya kan, atau bakal calon yang maju. Mereka terkait dengan 2 hal tadi. Apakah mereka pernah melakukan perbuatan tercela? Kalau di penjelasan Undang-Undang 10 itu sangat jelas. Tidak pernah berjudi, tidak pernah mabuk, tidak pernah berzina, tidak pernah memakai, mengedar narkotika. Yang ukurannya tentu nanti untuk kebutuhan syarat, tentu ini surat keterangan dari kepolisian, SKCK, kira-kira gitu ya. Jadi yang begini-begini ini kan tidak ada di undang-undang nih kalau dibaca, tidak ada di PKPU yang baru, PKPU 18 yang baru terkait dengan pencalonan. Ini kan berkembang terus ini, ya kan. Gitu. Nah, harapan kita masyarakat ini betul-betul supaya mengetahui secara detail syarat, ya kan, pemenuhan syaratnya seperti apa, administrasinya apa, ya kan. Nah, harapan kita seperti itu. Jadi nggak ada lagi miskomunikasi. Tidak ada lagi miskomunikasi, ya? Gitu ya kan, sehingga pada saat mereka datang semuanya sudah lengkap. Kemudian pada saat kita verifikasi semuanya tidak bermasalah. Jadi tidak merepotkan kita semua pada saat begitu.